ini ada putih-putih segala macam. Ini kita bersihkan menggunakan sabun cuci piring aja. Seret, berhentinya di sini, seret. Jadi jangan berhenti di tengah-tengahnya gitu ya, karena itu akan menimbulkan efek apa namanya, kayak ketumpuk gitu. Kita bakalan cat pelek dari yang seperti ini jadi seperti ini. Jadi dalam mengecat ini ada beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama adalah tahapan pembongkaran. Habis dibongkar itu dicuci pakai air sabun. Habis dicuci pakai air sabun itu diamplas halus, diamplas basah dulu. Habis diamplas basah kita naikin ke epoxy 2 lapis, lalu catnya bisa 2 sampai 3 lapis. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau lihat hasilnya bisa tonton videonya sampai habis. Oke, let's go. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah melepas objek yang mau dicat. Nah, di sini karena gue mau mengecat pelek, jadi peleknya yang mau gue copot di sini. Dan di sini gue dibantu oleh Ari, nggak cuma nyopotnya, sampai ngecat-ngecatnya juga dibantuin Ari. Terima kasih Ari. Nah, karena di sini gue bikin video tentang ngecat, jadi gue gak mengajarkan kalian untuk membongkar motor kalian ya. Tapi di sini yang pertama kali gue lakukan adalah membuka shock breaker belakang yang sebelah kanan. Setelah membuka shock breaker yang sebelah kanan, lalu diikuti oleh melepas arem belakang. Setelah melepas arem belakang, kita melepas peleknya seperti ini. Nah, setelah pelek belakang lepas, sekarang giliran pelek depan. Kalau pelek depan sih masih nggak susah-susah amat ya, karena cuma 2 baut. Nah, setelah peleknya copot, sekarang saatnya melepas bagian piringannya. Motornya dicopot dulu ya bannya. Setelah dicopot, baru nanti kita melakukan persiapan. Kiri. Nah, setelah kedua pelek udah gua copot, sekarang saatnya kita mengempiskan bagian ban. Karena di sini kita mau menggunakan masking tape atau solasi kertas. Jadi solasi kertasnya itu harus diselipkan di antara ban dan velg agar bannya nggak ikut kena semprot cat. Nah, bagian mengamplas ini tuh sangat penting sekali dilakukan secara benar. Karena kalau hasil amplasan yang gak bagus, itu hasil catnya juga bakalan gak bagus. Walaupun sebagus apapun skill kalian atau sebagus apapun cat yang kalian pergunakan, kalau ngamplasnya asal-asalan, hasil catnya gak bakal bagus. Jadi teman-teman harus take your time, sisain waktu buat ngamplas. Memang ngamplas ini membosankan dan menyebalkan dan membuat sangat capek. Tapi ini sangat penting agar hasil catnya bagus. Alright guys, jadi setelah diamplas basah, Jadi setelah diamplas basah, jadi bentuknya begini, dan habis itu kita langsung lanjut ke pelek kedua yang belakang. Tinggal yang ini. Jadi kalau ngamplas, yang diperhatikan adalah permukaannya harus benar-benar rata dan nggak ada gerinjilan, nggak ada yang bekas lecet dihalusin. Betul sekali. Jadi bekas lecet dihalusin. Setelah itu kita ke pelek kedua. Oke, setelah tadi di amplas, terus ini kan masih ada bekas-bekas clear dari pabrikan. Nah, clear ini ada putih-putih segala macam. Ini kita bersihkan menggunakan sabun cuci piring aja. Jadi biar nanti pas dicat dia nggak gerinjel-gerinjel, karena cat itu nggak mau nempel di debu dan kotoran. Nggak mau nempel di debu dan bekas-bekas dari clear bawaan pabrik ini. Oke, langsung aja kita cucai.
setelah dicuci, kelihatan nggak? Setelah dicuci ini dikeringkan dan siap di masking. Jadi yang kita masking adalah sekeliling ban, terus lubang kelahar, terus ini apa namanya? Pentil. Hah? Pentil. Lalu ini lubang lahar juga sini, dan ini terserah sih mau di ini apa enggak, tapi gue kayaknya pengen coba di masking juga beras ini. Yuk langsung aja kita masking. Oke teman-teman, setelah dicuci pakai air sabun dan dielap, dikeringkan dan pastikan semua debu-debu dan kotoran hilang, sekarang saatnya di masking menggunakan ini solasi kertas. Nah di sini ada dua, ada yang besar, ada yang kecil, dan cutter yang berkarat. Oke, langsung aja kita masking bannya. Semuanya di masking, jadi yang kita masking bannya, terus tutup kelahar ini, terus ini dudukan piringan, dan ini apa namanya nih, pentil. Sebelahnya juga udah ditutup ininya, tutup kelaharnya. Setelah ini tinggal dipoksi dan ya, dan satu lagi belum. Oke, langsung aja kita skip. Saatnya dipoksi. Jadi yang harus diperhatikan untuk memoksi ini adalah pastiin dindingnya ditutup ya, biar catnya biar nggak kemana-mana. Terus untuk tahap lapis pertama ini gimana nih? Harus untuk tahap pertama tipis-tipis dulu, jadi nggak semuanya ketutup, nggak langsung ditutup semua ya. Dan di sini usahakan teman-teman menggunakan masker ya. Jadi kita nggak mau menghirup yang namanya angin dari cat aerosol, karena ya beracun gitu. Jangan dihirup. Dan juga pada saat pengecetan itu kalau bisa awalnya dari luar pelek, berhentinya dari luar pelek. Jadi nyemprotnya dari sini, seret, berhentinya di sini, seret gitu. Jadi jangan berhenti di tengah-tengahnya gitu ya. Karena itu akan menimbulkan efek apa namanya, kayak ketumpuk gitu. Nah, tipis-tipis dulu. Jadi ini kayak setengah, bukan lapisan pertama, ini lapisan ke setengah ya. Oke, setelah lapis pertamanya udah selesai, berapa lama biar kering? 5 menit. Kira-kira 5 menit ditunggu. Setelah itu baru kita kasih lapis kedua. Lapis pertamanya kering, kita langsung lanjut ke lapis kedua. Dan kali ini dipastikan semuanya ketutup ya. Dan baliknya. Berarti 2 lapis doang dong. Hah? 2 lapis cukup. Oke, setelah lapis kedua langsung kita naik cat apa di amplas dulu? Ya kalau udah halus naik cat nggak apa-apa. Jadi dilihat dulu, kalau misalkan udah halus langsung naik cat.
Kalau belum halus di amplas basah dulu ya. Ukurannya masih sama? Ya masih sama ukurannya tadi, berapa gue lupa. Ini kalau misalkan pas lagi epoxy teman-teman nemuin kayak gini nih, kayak gini, ini nggak usah panik, nggak usah khawatir kalau ini bisa dibenerin. Jadi benerinnya gimana bang? Di amplas lagi ya, di amplas lagi, oke. Pakai amplas 600. Bentar. Jadi cara pengamplasannya itu, ini pastiin velgnya itu udah bener, ininya udah bener-bener kering dan diamplas sedikit aja. Jadi sampai ininya hilang. Apa sih namanya itu? Cat numpuk gitu ya. Bisa diraba pakai tangan kalau misalkan benar-benar udah hilang. Jadi gak usah ditekan ya, pelan-pelan aja ya. Dan ini memang harus sudah kering dari catnya ya, bukan dari air, tapi catnya harus sudah kering, bener-bener kering, baru diamplas pelan-pelan aja pakai amplas 600. Udah, jadinya bagaimana? Itu doang kayaknya sih. Ini emang dari velgnya nih. Iya. Gitu loh. Habis itu ditunggu kering lagi, baru kita naikin epoxy lagi. Dan yang satunya lagi, yang satunya lagi udah di epoxy yang pertama. Habis itu epoxy kedua, kalau misalkan nggak ada yang cacat langsung naik ke cat. Kalau misalkan ada cacat ya digituin lagi, oke? Yang depannya masih nunggu kering, jadi sekarang kita belakangnya sama seperti yang tadi, semprotnya yang pelan-pelan dulu, kok pelan-pelan, dikit-dikit dulu. Cakep ya. Jadi ini biar dia lengket ya, jadi disemprot dikit-dikit dulu, nggak usah ditebelin dulu, nggak apa-apa. Nanti yang keduanya baru ditebelin gitu, oke. Nah, sekarang naik ke lapis kedua. Oke, jadi peleknya udah selesai, nih tinggal dikeletek. Karena ini udah agak malam, jadi hasilnya bakalan diliatin di esok hari ya. Esok harinya gua itu beberapa detiknya kalian. Oke, kita lanjut besok. Nah teman-teman, jadi kayak gini hasilnya. Jadi kemarin setelah dicat
terus ternyata kemalaman, jadi nggak ada footage waktu masangnya dan waktu nyelesainnya. Nah, jadi setelah dinaikin warna ketiga, setelah itu langsung dipasang ya. Kita nggak pakai clear di sini, ini nggak di clear. Dari Sapporo-nya emang menganjurkan untuk tidak di clear, dan katanya sih kuat gitu loh. Karena kita lihat, ya, ini kayaknya sih kuat sini. Jadi kayak gini hasilnya teman-teman. Oke. Yang belakang juga sama, nggak di clear juga. Oke, yang belakang agak bisa dilihat. Nah, jadi kayak gitu teman-teman hasilnya. Gimana menurut kalian, apakah bagus apa enggak? Menurut gue sih oke sih. Jadi ya segitu aja yang udah mau nonton. Terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like. And we will see you in the next video. Raja Kong Chaps.